Tiba-tiba ada juga yang melempar. Akhirnya dia muncul. Saya sadar, ya, ternyata pocong yang saling tatap-tatapan. Perkenalkan, nama saya Ricky Zulkarnain Lubis, asal Mandailing Natal. Malam ini saya bercerita tentang kisah saya sendiri. Kisah saya sendiri ini bermula ketika saya di pesantren. Jadi kisahnya seperti ini. Ketika saya mondok, jadi di dalam pondok itu, bang, jam berapa? Jam 5, kata abang ini. Padahal dia belum bangun. Aku tengok jamnya ini, memang jam 5. Pas aku keluar, dari jarak pondok ke masjid itu kan agak jauh. Kira-kira kurang lebih 500 meter lah. Tiba di masjid, rupanya masih setengah 2. Kan kalau suasana di mondok itu, kalau misalnya udah mulai mau masuk waktu sholat subuh, tradisinya kan ngaji-ngaji dulu sebelum azan. Tapi nggak mungkin lah saya ngaji dari setengah 2 sampai jam setengah 5. Jadi ya, walaupun saya akhirnya mengaji, saya paksain. Tiba-tiba pas saya di tengah-tengah ngaji itu, ada yang melempar dari belakang. Kan kebetulan kan suasananya kan masih pagi, masih hening, belum ada suara-suara yang lain-lain. Kok tiba-tiba ada yang melempar dari belakang? Yang melempar itu pun kita nggak tahu. Saya nggak tahu siapa yang melempar. Mungkin mungkin ada yang percaya atau enggak. Cuman saya beranikan diri, saya tetap mengaji, khusyuk mengaji itu. Saya beranikan diri mengaji. Fokus. Tiba-tiba ada juga yang melempar. Wah, nggak iya ini, udah kedua kalinya. Tapi saya masih kuat. Ini cobaan. Ketiga kalinya, nah ini udah berani, udah lain ini perasaan aku, kan udah lain ini perasaan aku. Tapi saya masih bisalah tahan. Akhirnya saya penasaran, karena tahan tapi udah campur aduk lah sama takut. Jatuhnya penasaran. Saya lihat masih di wilayah masjid itu, saya lihat ke atas, aman, nggak ada ya kan. Walaupun memang waktu itu posisinya masjid itu masih tahap renovasi lah, masih tahap pembangunan, belum sempurna lah masjid itu. Ketiga kalinya, nggak iya ini. Sampai saya itu di momen itu saya merasa udah mulai takut, udah mulai nggak enak ini. Saya lari, tujuannya ke pondok ini, lari sampai terkencing-kencing. Sampai basah kan, saking takutnya lah itu. Saking takutnya ya kan. Itu hal pertama yang saya lalui bagi diri saya pribadi. Soalnya kan sebelumnya masa hidupku belum pernah mengalami hal-hal yang berbau-bau, katanya ya tanda kutip mistis lah kata orang ya kan. Itu hal pertama yang saya lalui, yang saya dapatkan. Momen kedua itu ketika saya hampir mirip juga, cuman situasinya, kondisinya, kalau tadi kan gue bilang kan dari pondok ke masjid itu kan lebih kurang 500 meter. Kalau yang di pondokku ini, keluar dari pondok bisa loncat. Soalnya kan dekat, saking dekatnya lah itu. Itu kebetulan di depan pondok itu ada danau. Memang kata guru yang ngajar di situ, danau itu angker, ada penghuninya. Ya kalau kita pasar di dunia kita, kalau orang itu mungkin disitulah tempat orang itu membangun rumah, pasar, disitulah.
orang itu beraktivitas. Cuman kita ya bedanya kan alamnya berbeda. Jadi kebetulan saya kan posisinya kan dari pondok ke WC jauh, nggak mungkin lah saya jalan dari pondok itu ke WC. Lebih jauh lagi posisinya dari pondokku ke WC ketimbang ke masjid. Nggak mungkin lah saya berseberani itu kan. Apalagi momen pertama itu udah saya lalui, jadi ada rasa rasa takut, rasa khawatir, rasa was-was gitu kan. Jadi biasanya kalau misalnya nggak ada sesuatu, nggak ya tempat-tempat sunyi lah, ya kita permisi dulu. Permisi, saya udah bagus-bagus niatnya kan, cuman ya buang air kecil di situ kan. Tiba-tiba ada suaranya ini suaranya saya nggak tahu dari mana asalnya. Ini dari mana suaranya ini? Bisa dicontohkan suaranya bagaimana? Suara cowok atau cewek? Suara cowok, jelas sekali tuh. Saya mendengarnya waktu itu. Kayak semacam larangan lah, jangan kencing di situ, jangan pipis di situ. Tapi kalau udah selesai ya kan, suaranya nggak ada lagi. Udah selesai. Tiba-tiba pas saya mau siap semua ini, tinggal ke pondok, tiba-tiba yang tadinya saya tidak mau lihat, akhirnya dia muncul. Saya sadar, ya ternyata pocong yang saya lihat itu. Ciri-ciri pocong itu persis yang digambarkan di sinetron. Kayak mayat lah, kayak mayat digulung-gulung di atas kepalanya kan. Terbang. Saya lari, bukan lari, saya loncat lah ke pondok itu. Saya loncat. Saking penasarannya, bukan penasaran, apa namanya, kayak campur aduk, sok takut. Tapi yang anehnya pada diri saya, kok saya lihat lagi gitu, saking penasarannya kan. Di dalam gubuk itu kan ada celah-celah dinding ini gubuk kan, celah papan inilah. Saya intip, gimana ini, apa benar nggak yang kulihat ini? Tiba-tiba dia datang ke ini, dekat sama saya. Paling batasnya inilah dinding gubuk ini kan. Jadi mata saya ini sama mata yang kulihat ini, yang pocong tadi yang kulihat itu saling tatap-tatapan. Luar biasa kagetnya. Kalau ada bahasa di atas kaget, itulah mungkin. Muncaklah semua ini. Sampai saya sakit-sakit besoknya, kepanasan segala macam ya kan. Akhirnya ya mungkin dari situlah mungkin saya ya kata guru saya memang ada yang ikut lah mungkin ya, yang ikut bahasanya kayak gitulah, yang ikut sama diri dalam tubuh saya. Sampai saya pindah dari pesantren itu ke pesantren lain, dia masih tetap ikut. Katanya mungkin dari pesantren yang pertama dia masih ikut ke tubuhku. Waktu itu kan saya udah bilang tadi sakit-sakitan. Pindah ke pesantren yang akhirnya saya situ menimba ilmu, dia masih tetap ikut. Dari kelas 1 sampai kelas 3 lah mungkin. Saya sering, ya dampaknya itulah, kalau misalnya melihat pakaian yang kotor sekecil apapun, saya merasa saya merasa jorok, saya merasa lain lah pada umumnya. Saya tidak merasa dihantu ya, cuman orang berkata di sekitar saya itu ada momen-momen tertentu orang bilang dirimu itu aneh. Ya contohnya kata orang kan, kau pernah mengalami seperti ini, aneh aja gitu. Kata orang, perilaku kata orang, kau pernah lihat dia di langit itu begini bentuknya, padahal orang melihatnya enggak. Terus kalau misalnya saya udah tidur, kau sering berisik di dalam kamar, manggil ibu. Ya begitulah dampaknya.